Mbak, perkenalkan nama saya Syabiana Nafisaiza dengan NIM G002185. Di kesempatan kali ini saya akan mengajarkan topik anatomi dan membahas 3 topik. Yang pertama ada uh, ACL injury. Jadi apa sih ACL injury itu? Jadi kita sering dengarkan ketika pemain pesepak bola atau atlet-atlet banyak yang mengalami cedera ACL ini akan hiatus untuk waktu yang cukup lama dan itu mengganggu mereka dalam karirnya. Nah, jadi apa sih ACL injury itu? Jadi ACL sendiri adalah anterior cruciate ligament. Nah, dia itu berada di regio genu dan dia itu adalah satu dari dua ligamen yang sangat krusial yang berfungsi untuk stabilisasi uh, artikulasi dari knee atau lutut gitu. Nah, apa aja usaha yang menyusun ACL ini? Yang pertama ada femur, kemudian ada tibia, dan kemudian ada uh, os patella. Apa aja ligamen-ligamen yang memperkuat artikulasi tersebut? Jadi ada ligamen kolateral fibular, kemudian ada ligamen cruciatum anterius atau ACL sendiri, kemudian ada ligamen popliteum arcuatum, kemudian ada ligamen popliteum albicum, dan ligamen kolateral tibial, dan ligamen cruciatum posterior atau PCL. Nah, ini adalah tampak superior dari ligamen dari os tibia itu uh, melekat pada facies articular superior dari tibia. Kemudian ini ada pelekatan dari ligamen cruciatum anterius, uh, dan ini ada tuberositas tibia dari os tibia. Nah, apa aja sih otot dan tendon yang berperan dalam pergerakan struktur tersebut? Nah, ada arteri poplitea, arteri inferior medialis venus. Maaf, maksud saya muskulus apa saja sih yang berperan dalam pergerakan struktur ini? Nah, ada muskulus gastrocnemius, kemudian ada apa aja muskulus yang berperan dalam pergerakan ini. Nah, ada musculus sartorius, kemudian ada musculus rectus femoris, kemudian ada musculus flatus lateralis dan musculus flatus medialis. Nah, di bagian anteriornya ada musculus gastrocnemius, musculus extensor digitorum longus, ada musculus tibialis anterior dan musculus soleus. Nah, bursa yang khas pada struktur ini ada uh, bursa musculus semimembranosi, kemudian bursa subtendia musculi gastrocnemi medialis, dan bursa sinovialis. Nah, di bagian potongan sagittalis kita bisa lihat ada bursa subtendia musculi gastrocnemi lateralis, kemudian ada bursa supralateralis yang ada di os femur, kemudian ada bursa subcutaneous praepatelis yang ada di os patella. Nah, apa sih bursa ini? Jadi bursa ini adalah bantalan yang membatasi dari ligamen dan uh, tulang atau bone, sehingga mereka tidak bergesekan dan terjadi kerusakan pada artikulasi-artikulasi tersebut.
Nah, apa saja arteri dan vena yang menyusun struktur tersebut? Nah, ada arteri inferior medialis venus, kemudian arteri inferior lataris venus, dan kemudian ada arteri tibial posterior dan arteri peroneal atau fibularis. Di sini bisa dilihat lebih jelas dari arteri-arteri yang menyusun struktur tersebut. Nah, kemudian uh, cedera pada lengan atas. Nah, apa sih cedera lengan atas dan apa yang uh, nervus yang menginervasi? Jadi, cedera pada lengan atas itu jadi plexus brachialis itu adalah kumpulan nervus yang menginervasi ekstremitas atas dan berfungsi untuk pergerakan dan sensor brachium dengan clavicula dan scapula. Nah, bagaimana perjalanan dan pembagian plexus brachialis sehingga nantinya akan menjadi nervi di perifer. Uh, jadi bagian-bagian dari plexus brachialis ini ada radices, trunci, divisi, dan fasciculi. Nah, semua nervi utama yang mempersarapi ekstremitas superior itu berasal dari plexus brachialis ini. Dan kebanyakan itu dari bagian fasikulinya. Nah, fasikuli dari plexus brachialis ini dibagi menjadi tiga, fasikuli lateralis, fasikuli medialis, dan yang terakhir ada radix lateralis nervus medianus. Untuk fasikulis lateralis ini adalah hasil penggabungan dari divisi anterior trunci superior dan medius sehingga memiliki kontribusi dari C5 sampai C7 dan dia itu sesuai namanya terletak di lateral dari arteri aksilaris bagian kedua. Nah, kemudian ada fasikuli medialis, dia itu mempersarafi tiga muskulus di kompartemen anterior brachium dan berakhir sebagai nervus cutaneus antebrachii lateralis. Dan yang terakhir ada radix lateralis nervus medialinus, yaitu cabang terbesar dari fasciculus lateralis yang akan melewati medial untuk bergabung dengan cabang dari yang serupa dari fasciculus medialis untuk membentuk nervus medianus. Nah, cabang-cabang dari fasciculus lateralis ini ada nervus pectoralis lateralis uh, yang melewati anterior bersama dengan arteria thoracoacromialis untuk menembus fascia clavi pectoral yang membentang pada celah di antara musculus subscapularis dan musculus pectoralis minor. Dan dia itu menginervasi musculus pectoralis major. Nah, yang kedua ada nervus musculocutaneus. Nah, ini juga merupakan cabang terminal besar dari fascias lateralis. Dia ini menembus musculus coracobrachialis dan lewat ke lateral untuk menembus di antara musculus biceps brachii. Kemudian yang ada cabang-cabang dari fasciculus medialis itu ada nervus pectoralis. Maaf, maksud saya cabang tiga. Nah, kemudian yang menginervasinya ada nervus cutaneus brachii medialis, kemudian nervus cutaneus antebrachii medialis, dan ada nervus ulnaris. Nah, di sini saya akan membahas nervus ulnaris, yaitu cabang terbesar dari fasciculus medialis. Uh,
Nervus analis ini melintasi brachium dan antebrachium sampai manus untuk memperserapi semua muskulus intrinsik manus. Nah, untuk divisi, setiap tungkus itu mengalami pembagian menjadi dua divisi, yaitu divisi anterior dan divisi posterior. Jadi, totalnya itu ada 6 divisi dalam plexus brachialis, yaitu 3 divisi anterior dan 3 divisi posterior. Nah, kemudian ada korda. Korda itu divisi anterior dan posterior ini yang nantinya kemudian akan bergabung untuk membentuk 3 korda utama. Nah, korda ini diberi nama berdasarkan lokasinya terhadap arteri utama, yaitu plexus brachialis, yaitu arteri axillaris. Nah, korda-korda yang berfungsi adalah korda lateralis, divisi dari anterior trunkus tengah, yaitu maaf maksud saya superior, yaitu C5 sampai C6, kemudian ada korda medialis yang terbentuk dari divisi anterior trunkus tengah atau C7, yang terakhir ada korda posterior atau terbentuk dari divisi anterior dan posterior di trunkus inferior yang bertepatan di C8 sampai T1. Nah, untuk fungsi motoriknya apa aja muskul yang diinervasi oleh nerve yang keluar dari plexus brachialis ini? Yang pertama adalah otot flexor. Nah, otot flexor ini contohnya adalah biceps brachii dengan brachialis yang berperan sebagai yang berperan dalam fleksi lengan. Kemudian ada otot extensor uh, yang berperan yaitu triceps brachii yang membantu dalam ekstensi lengan. Kemudian ada otot pronator uh, yang berfungsi adalah musculus pronator teres dan pronator quadratus yang membantu pronasi pergelangan tangan. Yang kemudian ada supinator yaitu terletak di lengan dan membantu dalam gerakan supinasi. Kemudian ada abduktor dan abduktor yang muskulus yang berperan adalah muskulus deltoideus dan muskulus pectoralis major. Nah, ini adalah contoh muskulus yang bisa uh, pergerakan aduktor. Nah, kemudian di soal yang terakhir adalah uh, saya akan membahas regiodorsum. Uh, jadi, apa sih inervasi dari uh, dan dari regiodorsum ini? Jadi yang paling penting dari regiodorsum ini ada musculus trapezius, kemudian musculus levator scapula, kemudian ada musculus rhomboideus minor dan musculus rhomboideus major, dan kemudian ada musculus latimus dorsi. Nah, dari musculus trapezius, origonya dia ada di protuberantia occipitalis externa, dan insersionya ada di sepertiga lateral dari clavicula, kemudian ada di acromion dan spina scapula. Nah, dia diinervasi oleh nervus accessorius. Kemudian ada musculus levator scapula. Dia itu berorigo di proses transversus uh, vertebra cervicalis yang ke satu sampai keempat, dan dia itu insersionya ada di margo medialis scapula di atas pinna scapula dan diinervasi oleh nervus dorsalis scapula. Nah, kemudian ada musculus latimus dorsi, dia itu berorigo di proses penasus vertebrae T7 sampai T5, kemudian insersionya ada di sulcus tubercularis humeri dan diinervasi oleh nervus thoracodorsales. Nah, kemudian
ada Musculus lomboideus minor. Nah, dia itu berada di proses spinatus vertebrae T7 sampai T1 dan di ligamentum nuce, dan dia insersinya di margo medialis scapula dan diinervasi oleh nervus dorsalis scapula. Dan yang terakhir ada musculus lomboideus major, dia itu berada di proses spinatus vertebra thoracalis, thoracica, maksud saya, eh, yang berinsersi di margo medialis scapula dan diinervasi oleh nervus dorsalis scapula. Kemudian saya akan membahas klinis atau injuri yang dapat terjadi pada scapula. Nah, jadi wing scapula atau apa sih wing scapula itu? Jadi wing scapula itu adalah defisit dari musculus serratus. Nah, defisit dari musculus serratus. Nah, musculus serratus ini diinervasi oleh uh, nervus thoracalis longus yang jika terjadi injury yang bisa saja disebabkan oleh trauma, tekanan, atau pressure, inflamasi, dan cedera dari hasil post-operasi, dia akan, scapula akan seperti terbang. Makanya dinamakan wing atau bersayap gitu. Jadi dia seperti terbang atau tertarik. Dan dia akan terasa nyeri dan susah untuk mengangkat lengan. Eh, jadi ototnya bagian skapula itu kayak seperti melayang gitu. Di sini saya akan menunjukkan video dari uni skapula. Di sini saya akan menunjukkan foto dari wing skapula. Bisa terlihat dari skapula ini skapula normal dan ini wing skapula. Jadi dia seperti tidak eh, menempel dan dia wing, memiliki kayak sayap gitu di bagian dorsum, dan dia seperti melayang. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.